Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, welcome. Saya adalah salah satu hamba Tuhan yang melayani di gereja BC Serpong ini. Saudara sekalian, ketika kita melihat balik tahun 2021 dan kita menatap tahun 2022 ini, sungguh hanya karena anugerah Allah kita bisa ada hari ini, kita bisa duduk di minggu pagi hari ini. Dan mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas karunia-Nya, dan kita berdoa agar hati kita disiapkan, hati kita dilembutkan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini, kami datang di minggu pertama di tahun 2022. Mungkin ada dari kami yang datang di pagi hari ini dengan hati yang berat. Kami datang dengan pergumulan hidup kami. Mungkin kami menatap tahun ini dengan keraguan, dengan ketakutan. Di pagi hari ini mungkin ada dari kami yang datang dengan semangat yang tinggi, dengan penuh optimisme memandang tahun yang baru ini. Tapi di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa agar apapun yang Kau persiapkan di depan kami bisa menatapnya dengan penuh pengharapan. Pengharapan yang hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, juru selamat kami yang hidup. Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tadi di awal ibadah ini Pak Joko sempat menanyakan apa sih resolusi tahun baru kita di tahun ini. Nah, saya nggak tahu ya apakah saudara sekalian sering datang ke ibadah tahun pertama, tapi rasanya itu pertanyaan yang ditanyakan setiap tahunnya. Dan tadi juga sempat diberi kesempatan untuk ngobrol dengan orang di kiri dan kanan. Apa kira-kira resolusi tahun barumu di tahun 2022 ini? Saya rasa mungkin tadi ada yang berpikir atau nggak sempat menjawab ya. Tapi jawaban yang tipikal itu adalah tahun ini saya ingin lebih sehat. Saya ingin lebih giat olahraga. Atau tahun ini saya pengen diet agar mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Atau mungkin ada yang berpikir, oh tahun ini saya mau lebih rajin bekerja. Saya mau lebih rajin belajar. Atau mungkin ada yang berkata, tahun ini saya ingin lebih giat melayani Tuhan, lebih rajin membaca Alkitab dan lain sebagainya. Itu jawaban yang tipikal sebagai resolusi tahun baru kita. Nah, kemarin pas tanggal 1 saya iseng sempat lihat-lihat di Twitter. Apa sih kira-kira resolusi tahun baru orang-orang di tahun ini? Nah, ini ada beberapa ide ya, mungkin kalau saudara belum ada resolusi tahun baru, ada yang berkata, tahun ini saya mau mencoba berhenti memakai sosial media. Nah, lucunya saudara, dia ngepost itu di hari pertama di sosial media. Jadi dia sudah gagal ya. Ada yang berkata, tahun ini saya ingin berhenti minum bubble tea. Kayaknya tahun sebelumnya tiap hari gitu ya beli bubble tea. Ada juga berkata, ini menarik. Dia berkata, tahun ini saya ingin mencoba pergi ke satu tempat baru tanpa memakai Google Map. Nah, saudara mungkin boleh coba ya, satu adventure, satu perjalanan, mencoba pergi ke satu tempat baru tanpa memakai Waze atau Google Map. Ada banyak sekali resolusi-resolusi yang ingin dibuat seseorang. Nah, saudara sekalian, resolusi tahun baru itu kita buat di awal tahun, kenapa? Sebagai suatu komitmen kalau diri kita pengen berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin mencoba sesuatu yang baru. Jadi seperti membuka lembaran yang baru, kita ingin melihat bagaimana masa depan kita berbeda dari apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi di masa lalu menjadi dasar kita untuk melihat dan menapak masa depan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di pagi hari ini izinkan saya bertanya, bagaimana dengan resolusi kehidupan imanmu di tahun 2022 ini?
Sudah 2 tahun hampir 2 tahun ya, kita masuk ke masa pandemi di Indonesia. Dan saya tidak tahu seperti apa pergumulan saudara selama 2 tahun terakhir ini. Bagaimana saudara melewati 2 tahun terakhir ini? Seperti apa kehidupan imanmu? Seperti apa relasimu dengan Tuhan selama ini? Dan saya yakin apa yang terjadi di 2 tahun terakhir ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap bagaimana kita melihat tahun yang baru ini. Tapi saudara sekalian, di kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat tahun ini dengan sebuah perspektif yang berbeda. Bukan dari apa yang telah terjadi di tahun-tahun yang lalu, tapi saya mengajak kita untuk memandang tahun ini dengan melihat dari akhir. Dari apa yang akan terjadi pada akhirnya. Bagaimana caranya? Tentu saja bukan dengan ramalan atau ilmu kira-kira, tapi datang dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kenapa saudara? Karena sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita mungkin tidak tahu besok seperti apa, kita tidak tahu tahun 2022 ini akan seperti apa, tapi satu hal yang pasti, kebenaran firman Tuhan telah menyatakan akhir dari setiap kehidupan manusia. Dan oleh karena itu kita ingin memulai memandang tahun ini, kehidupan kita, berdasarkan apa yang Allah telah nyatakan. Mari Bapak Ibu yang membawa Alkitab, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Karena tema khotbah hari ini memulai dari akhir, saya mengajak kita untuk membuka lembaran terakhir di Alkitab kita, dari surat Wahyu, pasal 22, ayat 6-13. Bagian firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Lauselina. Saya persilahkan. Mari Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan dari Wahyu 22 ayat 6-13. Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakan. LAI memberikan judul Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, di perikop firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita sedang melihat suatu akhir dari percakapan yang cukup panjang antara Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini dan malaikat Tuhan. Di ayat 8, Yohanes berkata,
Aku telah mendengar dan melihat semuanya itu. Kata semuanya, melihat semuanya itu merujuk kepada segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Wahyu secara keseluruhannya. Nah, saudara mungkin bertanya apa sih isi dari kitab Wahyu ini? Sedikit konteks, di surat ini Rasul Yohanes diberikan oleh Tuhan suatu visi, suatu penglihatan untuk melihat sejarah dunia, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini melalui perspektif Tuhan sendiri. Suatu perspektif surgawi dalam bentuk tanda-tanda dan penglihatan akan apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Saudara mungkin pernah masuk ke kayak satu tempat di mana labirin. Saudara mungkin pernah masuk ke labirin. Dan kalau saudara masuk ke dalam labirin, saudara itu mungkin bingung. Jalan gitu ya, terus tersesat, terus belok kiri lagi, tersesat, dan saudara mungkin panik. Tapi orang biasanya di tempat labirin itu, ada satu tempat di luar di mana ada kursi yang tinggi, atau ada lantai 2-nya, di mana para penonton bisa melihat ke bawah. Nah, orang yang bisa melihat ke bawah itu bakal merasa ini kok orang putar-putar di tempat itu gitu ya. Kenapa panik? Belok kiri, itu udah hampir sampai ke garis finish. Nah, seperti itu jugalah apa yang kitab Wahyu ini tunjukkan kepada Yohanes. Suatu garis besar, suatu rancangan besar mulia dari Allah sendiri, agar Yohanes tahu di mana dia berada saat ini. Suatu garis akhir telah ditunjukkan kepada dia. Tuhan menunjukkan pada Yohanes bagaimana dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini hidup di dalam penolakan terus-menerus akan kuasa Tuhan Sang Pencipta. Dan oleh karena itu, segala bencana, kekacauan, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini adalah akibat dari keberdosaan manusia dan penghakiman yang kita terima atas dosa-dosa kita. Yohanes melihat di dalam sepanjang sejarah manusia bagaimana gejolak dan pergumulan itu semakin intens sebelum kita sampai pada akhirnya suatu waktu kelak di mana Kristus akan kembali dan penghakiman akan dinyatakan kepada seluruh umat manusia. Saudara bisa bayangkan rasa takut yang Yohanes dapatkan. Melihat bagaimana segala kekacauan ini sampai kepada masa puncaknya. Tapi yang menarik saudara, apabila saudara membaca kitab Wahyu ini, kita temukan terus-menerus di akhir dari segala gejolak itu, ada suatu ketenangan. Ini seperti badai besar ya yang terjadi mungkin kalau kita masa banjir, hujan terus-menerus dan lain sebagainya. Akan ada datangnya satu hari di mana pas kita tidur bangun, langitnya biru. Cerah, segala hujannya berhenti. Atau mungkin saudara kalau pernah nyetir di gunung gitu ya, kabutnya begitu tebal, rasanya kita hanya bisa melihat 1-2 meter ke depan, tapi tiba-tiba ketika kita melewati kabut tersebut, kita melihat langit yang begitu cerah dan view yang begitu bagus karena kita telah melewati kabut tersebut. Nah, seperti itulah gambaran akhir yang diberikan Tuhan kepada Rasul Yohanes. Suatu masa depan di mana Yesus Kristus, Sang Singa Yehuda itu, Yesus Kristus Sang Anak Domba Allah, Sang Juru Selamat yang telah mati dan bangkit itu, akan kembali dengan segala kemuliaannya. Ia duduk di tahta Allah yang maha tinggi. Dan setiap orang yang percaya akan hidup dan tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Sebagai umat pemenang. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Bersorak-sorak memuji memuliakan Tuhan. Itulah gambaran akhir yang diberikan kepada Rasul Yohanes. Gambaran masa depan yang indah di mana tidak ada lagi ratap tangis, air mata, tidak ada lagi kematian dan penderitaan pergumulan hidup kita. Karena Tuhan tinggal bersama umatnya untuk selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, gambaran visi akhir ini adalah apa yang ditulis bagi Rasul Yohanes dan bagi kita sebagai umat Tuhan pada saat ini. Kalau kita kembali ke bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, perhatikan di ayat ke-6.
Di sana sang malaikat menegaskan kepada Yohanes bahwa segala sesuatu yang kamu dengar, kamu lihat, itu benar adanya. Ini bukan bohongan. Ini bukan tipu-tipu muslihat. Ini bukan janji-janji palsu. Tapi ini adalah segala sesuatu yang benar adanya. Percayalah. Saudara sekalian, mungkin kita bertanya, kenapa sih visi agung ini diberikan pada Yohanes pada saat itu? Dan juga diberikan kepada kita pada saat ini? Jawabannya adalah karena Tuhan Allah ingin agar kehidupan umatnya pada saat ini bukan hanya dibentuk oleh apa yang ada di depan mata kita. Bukan dibentuk oleh apa yang baru saja terjadi. Tapi kehidupan kita dibentuk oleh masa depan yang pasti di dalam Tuhan. To start from the future. Memulai dari garis akhir itu. Seorang teolog bernama Greg Beale berkata bahwa surat Wahyu ini ditulis dengan satu tujuan. Yaitu apa? Memberikan dorongan untuk tetap setia dan memberikan penghiburan kepada orang percaya dari segala zaman bahwa rencana Allah tetap berjalan bahkan di tengah tragedi penderitaan kuasa gelap yang sepertinya mendominasi kehidupan kita. Saudara sekalian, bukankah ini adalah suatu kabar, suatu berita yang kita harus dengar di awal tahun ini sebagai umat Tuhan? Saudara, terlepas dari apa yang telah terjadi, bagaimana tahun-tahun lalu telah berjalan, sepertinya kita merasa Tuhan kehilangan kontrol, Tuhan kehilangan kendali dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lepas kendali. Dia memegang kontrol atas segala sesuatu yang terjadi. Tidak ada satu hal pun terjadi tanpa izin dari Tuhan. Tidak ada satu hal pun terjadi di luar rencana dan kedaulatannya yang baik. Dan di akhir kitab Wahyu ini saudara bisa bayangkan bagaimana Yohanes menanggapi segala visi yang telah dia lihat. Mungkin ada perasaan campur aduk antara bingung, rasa syukur, mungkin rasa haru, rasa takut, rasa lega, hormat, kagum, dan lain sebagainya. Karena dia diberikan satu privilege, satu keistimewaan anugerah untuk bisa melihat akhir itu. Perhatikan di ayat 8 bagaimana dicatat Yohanes meresponi semuanya ini. Setelah dia mendengar semuanya ini, Yohanes berkata, "Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk," saya bisa bacakan bersama-sama, untuk apa? Untuk menyembahnya. Segala mix emotion yang ada, segala perasaan campur aduk yang dia miliki tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata selain daripada tersungkur dan menyembah Tuhan. Saudara sekalian, jika ada satu kata yang merangkum apa seharusnya respon orang percaya kepada Tuhan Allah kita, kata itu adalah penyembahan. Worship. Menyembah siapa? Perhatikan di ayat 9, menarik. Yohanes ditegur oleh sang malaikat. Katanya apa di ayat 9? "Jangan sembah aku. Aku hanyalah seorang hamba seperti engkau. Tapi sembahlah Allah yang benar." Saudara, bagian ini menarik karena menjadi warning dan teguran bagi kita juga. Bahwa penyembahan terhadap apapun di dalam kehidupan ini, baik itu kepada hamba Tuhan, kepada gereja, kepada institusi, bahkan malaikat sekalipun, adalah penyembahan yang salah. Karena hanya Tuhan Allah lah, seperti kata malaikat, yang layak untuk disembah. Dan di akhir dari bagian ini, Tuhan menegaskan sekali lagi hal yang terus berkali-kali dikatakan di sepanjang kitab Wahyu. Waktunya sudah dekat. Perhatikan 12, "Aku segera datang.
Aku segera datang. Berulang kali hal itu dikatakan kepada Yohanes bahwa waktunya tidak lama lagi. Keselamatan akan segera datang. Aku segera datang. Tetaplah setia, tetaplah setia. Saudara, saya nggak tahu apakah seminggu terakhir ini saudara sempat mengikuti Piala AFF 2020. Kalau saudara nggak nonton nggak apa-apa, saudara nggak kelewat banyak. Tapi saya akan berikan satu ilustrasi. Ini bukan bocoran ya, karena udah tahu angkanya. Di pertandingan pertama, Indonesia melawan Thailand, skor terakhirnya itu adalah 4-0. Dan di Piala AFF ini biasanya dua kali pertandingan dan jumlah skornya itu ditambahkan. Siapa yang mencetak gol paling banyak, itulah yang menang. Apa yang terjadi adalah di babak pertama, kita kebobolan 4-0. 4-0, ini berarti di babak kedua kita harus mencetak gol paling tidak lebih dari 4 gol untuk bisa menang. Saudara, itu adalah satu hal yang bisa dikatakan hampir mustahil. Nah, saudara bayangkan, kalau saudara adalah pemain bola dari tim nasional Thailand, saudara masuk ke pertandingan babak kedua, lalu bertanding gitu ya. Skornya sih kemarin seri, 2-2. Tapi kalau saudara bayangkan, saudara sudah di menit terakhir, di pertandingan babak kedua, dengan jumlah skor menang 4 di atas tim lawan. Apakah saudara akan menyerah di menit terakhir itu? Apakah saudara akan berpikir, aduh saya udah gak kuat lagi, capek, tolong keluarkan saya dari pertandingan ini. Mungkin badan sudah keringatan, sudah sakit-sakit di tackle dan lain sebagainya. Apakah saudara akan menyerah? Tidak. Karena saudara tahu kita sudah menang 4 gol dan tinggal 60 detik lagi sebelum kita masuk ke akhir dari pertandingan tersebut dan memegang piala yang diimpikan tersebut. Saudara, seperti itulah kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan berkata, aku segera datang, aku segera datang. Maut telah kutaklukkan. Aku segera datang dan membawa akhir dari semuanya ini. Yang Tuhan mau adalah tetaplah setia, tetaplah bertahan, dan tetaplah menyembah aku. So, sekalian di awal khotbah ini saya sempat bertanya, apa resolusi tahun barumu? Setelah mungkin tadi saya ngobrol dengan Ausulina bilang saya punya banyak resolusi. Atau mungkin saudara seperti saya yang gak punya resolusi. Apapun itu saudara, ingatlah satu hal. Apapun resolusimu di tahun 2022 ini, saya mengajak kita untuk memandang tahun 2022 ini sama seperti bagaimana Rasul Yohanes meresponi apa yang Tuhan katakan. Maukah kita melihat tahun ini sama seperti Yohanes di hadapan Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, dan menyembah Dia. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya juru selamat dalam hidup kita, tapi Dia juga adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Kolose 1 ayat 13 berkata, Yesus yang telah mati menebus dosa kita, juga memanggil kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Dan panggilan itu saudara, menuntut respon dari kita. Keselamatan yang datang dari Tuhan itu bukan supaya kita bisa, oke, saya diselamatkan masuk surga, saya bisa hidup seenak saya, janji keselamatan sudah ada. Bukan saudara. Kita diselamatkan dengan satu tujuan, supaya kita dipanggil masuk menjadi umat Tuhan di dalam kerajaannya. Dan respon terbaik yang bisa kita berikan kepada seorang raja, kepada raja di atas segala raja, adalah memberikan diri kita dalam suatu penyembahan, menyembah Dia, worship Him. Soalnya ketika kita mendengar kata worship atau penyembahan, seringkali kita secara otomatis berpikir tentang
bagian liturgi dari satu ibadah di mana apa? Ada worship leader ya yang mengajak kita untuk memuji Tuhan dan lain sebagainya. Atau kita berpikir worship itu tentang persembahan atau ritual keagamaan yang kita lakukan tertentu untuk menyembah Tuhan. Soalnya itu tidak salah, tapi lebih daripada itu. Alkitab memiliki gambaran yang jauh lebih luas tentang worship, tentang penyembahan, lebih daripada sekedar ritual yang kita adakan. Seorang teolog bernama John Frame pernah berkata bahwa penyembahan kepada Allah memiliki aspek vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada sesama. Saya tidak akan mengupas detail hari ini, tapi di sepanjang bulan Januari ini, kalau saudara lihat di sosial media atau di WA kita, tema besar kita bulan Januari ini adalah tentang worship. A life of worship, di mana kita membahas dan mengupas lebih lanjut lagi, apa artinya memiliki hidup yang menyembah Tuhan. Tapi secara khusus di pagi hari ini saya akan mengakhiri khotbah ini dengan mengajak kita untuk memikirkan dan merefleksikan dua aplikasi di mana kita bisa memakai hidup kita untuk menyembah Tuhan di tahun 2022 ini. Dua hal dalam kehidupan pribadi kita dan di dalam kehidupan bergereja kita. Yang pertama, menyembah Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Sadar tidak sadar, seringkali ya kita membagi aktivitas hidup kita itu menjadi dua bagian atau dua ranah. Yang kita sebut sebagai ranah spiritual atau rohani, atau ranah sekuler atau non-rohani. Dan oleh karena itu ketika kita berbicara tentang penyembahan sebagai orang Kristen, kita itu otomatis berpikir tentang aktivitas-aktivitas rohani di sini. Entah itu memuji Tuhan, mendengarkan lagu rohani, saat teduh, pelayanan, dan lain sebagainya. Tapi di ranah satu lagi, ranah bisnis, ranah kerja, ranah liburan, ranah hobi, dan lain sebagainya, itu bukanlah ranah rohani. Dan kita berpikir secara sadar tidak sadar, Tuhan hanya peduli bagian ini, dan bukan bagian itu. Tapi tahukah kita saudara, Alkitab tidak pernah membagi-bagi kehidupan orang Kristen seperti itu. Paulus berkata dengan jelas di Roma 12 ayat 1, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah penyembahanmu yang sejati. A true and proper worship. Dalam Alkitab bahasa Inggris. Saudara, bukan mempersembahkan uangmu atau mempersembahkan waktumu atau mempersembahkan hanya pikiranmu dan lain sebagainya. Tapi Paulus berkata mempersembahkan keseluruhan hidupmu sebagai satu ibadah, satu penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Dengan kata lain, dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya pemisah, divisi antara apa yang rohani dan apa yang duniawi, apa yang kudus dan apa yang sekuler. Bahkan di 1 Korintus 10 ayat 31 Paulus berkata, ketika kita makan, ketika kita minum, kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang menebus kita sepenuhnya, juga adalah Tuhan yang menuntut sepenuhnya dari kita. Tuhan tidak peduli bukan hanya seberapa taatnya kita di lingkup rohani, seberapa aktifnya kita ke gereja. Tapi Tuhan juga peduli dalam segala ranah kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, di tahun yang baru ini, saya mengajak kita untuk merefleksikan, tanyakan pada diri kita sendiri. Tuhan, bagaimana tahun ini aku mau memakai hidup yang Engkau berikan ini untuk menyembah-Mu. Bagaimana aku akan memakai waktuku, memakai apa yang aku miliki, hartaku, kekuatanku, tenagaku, pikiranku. Bagaimana aku bisa pakai untuk menyembah-Mu. Serah apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan, Tuhan peduli akan semuanya itu. Saudara, di tahun 2022 ini, bagaimana dengan relasi terhadap orang-orang di sekitarmu? Seperti apa kita menghidupi tanggung jawab kita bagi yang telah menikah sebagai suami atau sebagai istri?
sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai majikan, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita. Apakah tindakan dan perilakumu mencerminkan seseorang yang memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita? Bukan hanya ketika di gereja kita mengangkat tangan dan berkata Tuhan Rajaku, tapi juga dalam kehidupan kita, apakah kita mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja atas hidupku? Saudara, seperti apa kehidupan doa dan firman Tuhan dalam hidupmu? Apakah realita akan akhir yang pasti seperti Yohanes dengan Kristus telah mengubah hidupmu secara pribadi pada saat ini? Jika belum, saudara, ingatlah, belum terlambat. Belum terlambat. Mintalah kepada Tuhan di tahun yang baru ini untuk mengubah hati dan pikiran kita. Agar Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menyembah Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang baik, yang mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, adalah Tuhan yang juga mau memampukan kita untuk hidup menyembah Dia. Kalau tadi ranah pribadi, sekarang mari kita lihat bagaimana sebagai gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Kristen Kaum Kudus BC Serpong, kita bisa menyembah Tuhan. Saudara sekalian, satu gambaran akhir yang diterima Yohanes di kitab Wahyu juga adalah suatu gambaran akan penyembahan yang komunal sebagai umat Tuhan. Kita dipanggil dan diselamatkan bukan hanya untuk menjadi pribadi-pribadi atau individu-individu untuk menyembah Tuhan. Tapi kita diselamatkan, dipanggil untuk masuk ke dalam satu komunitas umat Tuhan yang disebut sebagai gerejanya. Saudara sekalian, salah satu kecenderungan yang salah ketika kita berpikir tentang penyembahan di gereja adalah ketika kita berpikir dalam paradigma struktur pelayanan. Dan kita memikirkan, mendefinisikan pelayanan sebagai satu tugas, satu PR, sesuatu yang formal, struktural, dan posisional. Apakah hal itu tepat, saudara? Tidak. Di surat 1 Petrus pasal keempat, 7-11, Petrus berkata, bahwa esensi dari pelayanan itu bukanlah tugasnya. Tapi apapun yang kita kerjakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena pelayanan adalah panggilan untuk melayani Tuhan dengan menggunakan apa yang kita miliki untuk mengisi apa yang diperlukan oleh tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Setelah pelayanan itu, ketika kita berbicara pelayanan itu bukan ngomongin tentang orang yang sedang berkhotbah, atau penata layan di depan, atau pemusik, atau WL, majelis, dan lain sebagainya. Tapi pelayanan juga adalah tentang orang-orang yang hari Sabtu sore mengangkat kursi, menyusun kursi di ruangan ini. Adalah tentang orang yang setia mendoakan gereja ini di belakang layar. Orang-orang yang di tengah kesibukan hidup mereka mau melayani orang lain, mau menanyakan kabar mereka. Orang yang mau menyapa bukan hanya orang-orang yang dikenal, tapi juga orang-orang yang baru dikenalnya. Dengan kata lain, saudara, setiap dari kita di pagi hari ini terlibat di dalam satu pelayanan sebagai anggota tubuh Kristus. Dan kasih Kristus itulah yang menjadi lem perekat di tengah-tengah semuanya itu. Seperti sebuah orkestra, satu melodi yang indah, satu persembahan, penyembahan yang berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi saudara, di awal tahun ini, 2022, maukah kita melihat gereja BCS Serpong menjadi satu gereja yang seperti itu? Gereja yang menyembah Tuhan. So sekalian, kalau Tuhan mengizinkan, dan kalau tidak ada perubahan tiba-tiba, banyak sekali ilmuwan di dunia yang berkata bahwa 2022 adalah tahun di mana pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Tentu saja kita tidak tahu dengan pasti, tapi mereka melihat sejarah 100 tahun terakhir pandemi biasanya berkisar antara 2-3 tahun.
Jadi menurut prediksi mereka, ini adalah tahun di mana kita transisi kembali kepada kehidupan new normal, di mana pandemi berlalu dan menjadi endemi. Nah, ketika kita melihat kehidupan gereja kita, mungkin kita berpikir, kita sudah melewati masa-masa yang paling berat. 1,5 tahun, bayangkan saudara, pernahkah saudara berpikir 1,5 tahun pintu gereja tertutup? Di mana kita tidak bertemu satu dengan yang lain, dan lain sebagainya, dan kita melewati semuanya itu, suatu hal yang luar biasa. Tapi tahukah saudara, bahwa sebenarnya di akhir dari sebuah bencana, di akhir dari suatu krisis, itu adalah masa yang paling krusial, masa yang paling penting. Dalam bahasa Inggris disebut the time to make or to break. Masa di mana masa depan satu organisasi, satu perusahaan, satu gereja ditentukan ketika krisis itu sepertinya telah berlalu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila badai itu telah berlalu, bagaimana kita mau membangun gereja Tuhan di tempat ini? Seperti apa gereja kita mau dikenal? Bukan hanya oleh orang-orang lain, tapi oleh Tuhan sendiri. Satu hal yang pasti, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ini bukan hanya tugas hamba Tuhan, bukan hanya tugas para majelis atau orang-orang aktivis tertentu, tapi ini adalah tugas dari setiap kita, karena kita adalah penyembah-penyembah Tuhan. Bagian dari tubuh Kristus yang mau menyembah Tuhan. Apakah saudara mau bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk membangun gereja ini menjadi satu komunitas, satu jemaat Tuhan yang menyembah Tuhan kita? Kita bersyukur di awal tahun ini Tuhan memberikan kita fasilitas yang sangat baik. Kapasitas ruangan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita miliki saat ini. Ketika pandemi mulai berakhir, saudara bayangkan, setiap jarak kosong dari satu kursi ke kursi lain, itu adalah kursi kosong yang bisa kita isi untuk kemuliaan Tuhan. Itu setiap kursi kosong itu adalah satu kesempatan di mana kita bisa mengajak orang yang belum mengenal Tuhan untuk bisa datang mengenal Dia. Saudara perhatikan kiri dan kanan saudara, depan dan belakang saudara. Orang-orang yang ada di sekitar saudara adalah orang-orang yang Tuhan telah panggil. Orang-orang yang bersama-sama dengan kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Apakah kita mau mempraktikkan kasih yang diberikan Tuhan itu? Di awal tahun baru ini sekali lagi saya mengajak kita untuk bisa komit datang ke gereja, bukan hanya sebagai satu checklist. Setiap hari Minggu saya datang ke gereja. Tapi datanglah beribadah dengan hati yang mau bersekutu dan menyembah Tuhan. Saudara bisa datang 5 menit lebih pagi saja untuk bisa datang menyapa dan mengenal jemaat yang lain. Saudara bisa memilih untuk pulang lebih telat 5 menit saja. Supaya apa? Saudara punya waktu untuk menyapa dan mengobrol dengan orang lain. Bukan hanya menyapa, tanyakan kabar mereka. Bukan hanya tanyakan kabar mereka, doakan mereka. Bisakah saudara kita melakukannya di tahun yang baru ini? Di tahun 2022 ini program kerja BC Serpong, kita ingin berfokus agar setiap jemaat Tuhan dibangun di dalam fondasi iman yang benar. Kita juga ingin agar relasi yang erat antar jemaat Tuhan dibangun atas kasih yang kita terima di dalam Kristus. Maukah kita bersama-sama, saudara-saudari sekalian, kita melakukannya? Persekutuan doa setiap Rabunya. Tahun ini kita akan berfokus kepada model yang lebih sederhana, lebih singkat. 30 menit saja. Kita minta waktu dari saudara setiap minggunya melalui media Zoom. Kita datang dan kita berdoa kepada Tuhan. Bawa segala pergumulan saudara. Doakan rekan-rekan yang lain. Setelah di tahun ini bidang pembinaan dan misi juga akan mengadakan beberapa paket kelas pembinaan umum.
untuk membangun kembali dasar iman kekristenan kita, agar dibangun menjadi fondasi yang kuat, yang mampu menopang kita di tengah tantangan zaman ini. Tahun ini juga akan diadakan pembinaan pasutri bagi keluarga-keluarga Tuhan di tempat ini yang diadakan secara berkala selama setahun ke depan. Kita ingin membangun rumah tangga yang kuat di dalam Tuhan. Soalnya sekalian ada banyak hal, tapi satu hal yang pasti, penyembahan adalah respon kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita lakukan bukan sebagai beban, tapi sebagai sukacita bersama di hadapan Tuhan. Yuk kita bisa. Itu kayaknya tagar yang sering dipakai sekarang ya. Yuk bisa, yuk kita bisa. Saya rasa kita juga bisa sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Kita memulai tahun ini dengan satu semangat yang baru. Saya ingin meresponi Tuhan untuk menyembah Engkau. Mari kita bergandengan tangan. Figuratif ya, masih pandemi, kita nggak boleh bergandengan tangan. Tapi mari kita bersama-sama menghidupi kehidupan pelayanan itu. Sampai satu hari kelak di mana Yesus, sang true worship leader, penyembah yang sejati itu, datang dan menjemput setiap kita. Saya mengakhiri khotbah pagi hari ini dengan satu bagian firman Tuhan dari perkataan Rasul Paulus yang benar-benar mengerti akan hal itu. Saudara perhatikan Filipi 3:13-14. Apa yang Paulus katakan? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah terjadi di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah seharusnya menjadi resolusi tahun baru kita. Garis akhir yang sudah sangat dekat itu, saudara tetaplah setia, tetaplah maju, dan percayalah akan janji Tuhan. Jadikan ini resolusi tahun barumu. Tinggalkan apa yang ada di belakang. Mulailah lembaran baru. Jauhkan diri kita dari ambisi pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berdoalah agar hati kita diisi oleh kehendak Tuhan, oleh passion Tuhan, oleh apa yang Tuhan mau. Saya akan menutup khotbah pagi hari ini dengan sebuah doa. Tapi saya mengajak saudara, pakailah waktu 1 menit ke depan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang telah Tuhan nyatakan, garis akhir yang sudah jelas itu, haruslah menjadi motivasi kita, pendorong kita untuk menghidupi tahun 2022 ini. Saya akan berdoa setelah beberapa saat. Bapa, di tahun yang baru ini, kami berdoa Tuhan, agar janji-Mu yang pasti, pengharapan kekal yang kami miliki di dalam Kau, keselamatan yang telah kami terima di dalam Kristus Yesus, itulah yang menjadi kekuatan kami. Bantu kami Bapa menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Agar kami bisa menyembah Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam pekerjaan kami,
dalam studi kami, dalam keluarga kami, dalam hubungan relasi kami dengan dunia ini. Pakai kami yang lemah ini Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Memuliakan nama-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Sekali lagi dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami berdoa Tuhan, Engkau pakai gereja-Mu di tempat ini, agar terang kebenaran Injil bersinar di tengah dunia yang gelap, memberikan pengharapan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.